Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nggak kerasa sudah di akhir pekan ini, Jumat Barokah. Thanks God it's Friday. Dan seperti biasa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam obrolan di meja redaksi Forum News Network, membaca berita di Belek Berita of the Record FNN. Bersama saya, Hirsunu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda hari ini. Mas Yesus, kita perlu beritahu juga ini kepada penonton of the record. Kemarin kita sebetulnya kita tetap on air gitu kan ya. Cuman karena konten kita itu adalah berupa rally panjang dari adik-adik mahasiswa dan juga buruh di berbagai kota di Indonesia, maka kemudian itu mendapatkan dolar kuning di YouTube begitu. Karena isinya adalah bentrokan begitu ya. Itu banyak yang menanyakan tuh di komen juga Mas Yesus. Kenapa ada sebelum saya membuka konten of the record hari ini, kenapa ada peringatan seperti ini? Apakah yang lain juga menerima peringatan yang sama? Mereka menanyakan begitu. Nah, kita perlu klarifikasi ini. Kita kemarin sebetulnya on air, kalau seandainya sahabat of the record ingin mencari, dicari by searching ya, by keyword gitu. Jadi kalau seandainya mengharapkan itu datang ke beranda teman-teman sekalian, mungkin tidak dipromosikan oleh YouTube begitu. Ya, Tapi ada kita limited memang namanya ya. iya, iya Limit. betul, karena kontennya tidak banyak diunggah gitu ya atau diberitakan di TV nasional maupun di tempat lain. Tapi kita tetap memberitakan itu supaya kita semua tahu bahwa ada aksi di berbagai daerah mengenai penolakan kenaikan harga BBM. Ya, karena regulasi dari YouTube, kelihatannya peredaran konten kita yang hari kemarin itu, hari Kamis tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 8 ya, Mbak ya? Iya, betul. Itu dibatasi oleh YouTube. Jadi mungkin bagian besar dari Anda tidak dapat notifikasi karena berdasarkan usia atau apa gitu, jadi dianggap layak menonton itu. Tapi kalau Anda masih penasaran, silakan Anda googling di off the record itu, nanti kan ketemu kok kontennya ya. Nah, kita hari ini tetap saja memang kita akan terus juga membahas soal unjuk rasa itu, ya Mbak ya. Barangkali mungkin nanti beberapa video atau footage gitu yang mungkin dianggap melanggar regulasi YouTube tidak akan kita tayangkan, tapi kita akan support gerakan-gerakan mahasiswa, emak-emak, buruh dan sebagainya dilakukan unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM ya Mbak ya. Yeah. Nah, di luar itu, saya kira kita mesti soal unjuk rasa ini kita mesti bahas dong yang Pak Jokowi kemarin katanya kabur dari pintu belakang Istana Bogor gitu kan. Katanya senangnya mau di demo oleh mahasiswa, kangen. Kenapa begitu kangen kalau kabur gitu ya. Ini kalau istana ini nggak jauh ya dari kampus Mbak Agi dulu ya. Zaman Mbak Agi masih di Baranang Siang ya kuliahnya ya. Ya, betul, masih di Baranang Siang pada tingkat 1 kemudian ke Darmaga ya. Tapi memang Pak Jokowi kan memang memilih untuk tinggal di sana begitu ya, walaupun kadang-kadang juga tetap berkantor di sana. Nah, ini masalahnya adalah pada tanggal 6 September kemarin ketika terjadi unjuk rasa besar-besaran, selain kemarin kan juga terjadi lagi gitu pada tanggal 8. Nah, pada tanggal 6 itu kan selain mahasiswa juga ada unjuk rasa dari buruh begitu, dan kemudian mereka ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Mereka antara lain selain di depan DPR juga di Patung Kuda, yaitu di Jalan Merdeka. Kalau Patung Kuda Jalan Merdeka Barat ya. Nah, Pak Jokowi kan istana di Jalan Merdeka Utara begitu. Dan ketika waktu itu Kepala Sekretariat Presiden yaitu Heru Budi kan menyatakan bahwa itu tidak betul bahwa Pak Jokowi itu berkantor di Bogor karena menghindari pengunjuk rasa begitu kan. Nah, kalau seandainya walaupun Pak Jokowi ada di Bogor, tapi di istana di Jakarta tetap aktif. Jadi tetap nanti akan ada pihak yang menemui pengunjuk rasa begitu, dan itu membuat pengunjuk rasa gembira. Tapi pada saat itu tidak terjadi. Dan kemarin ketika ada unjuk rasa begitu pada tanggal 8 kemarin, nah itulah Mas Ersu, mau kita bahas sekarang atau nanti nih, atau kita list dulu? Kita list dulu ya. Satu, soal unjuk rasa termasuk yang Pak Jokowi kabur dari pintu belakang istana. Kemudian yang juga menurut saya ini berita jangan dilewatkan ini. Rupanya sudah jadi hobi ya Mbak Puan. Itu mematikan mic ini. Belum muncul di media, ternyata ketika sidang paripurna pengesahan soal kenaikan harga BBM itu Mbak Puan sempat mematikan mic juga ya. Cuman orang bukannya fokusnya pada waktu itu nggak ke soal mic-nya Mbak Puan gitu ya, tapi kayak yang lain. Nanti ini kita bahas. Dan yang paling heboh menurut saya di luar itu sekarang ini netizen ini
lagi ngamuk-ngamuk ini ya. Iya, betul. Kompas ini ke harian kompas.com ya, saya kira yang dia harian atau kompas.com nih Mbak ya, yang dipersoalkan oleh netizen karena ya kalau ini dalam hal ini masuk harian, mungkin Kompas ID ya. Kompas Media ya. Ini jadi ini yang dianggap framing jahat terhadap Anies Baswedan. Wah, itu nggak karu-karuan ya. Untung saya bukan orang yang terlalu aktif di media sosial, jadi nggak. Tapi saya dikirimi, berita-berita itu. Oke, itu saya kira kan 3 topik itu cukup cukup buat modal kita. Tapi yang paling panjang nih saya kira pembahasan soal Anies Baswedan. Kalau gitu, saya usul ini dimundurin ke save the best for last gitu ya, ditaruh di dulu ya. Mbak Puan duluan deh, karena itu pendek aja saya kira ya pembahasan soal Mbak Puan. Nanti Pak Jokowi juga nggak terlalu panjang, kita baru nanti bahas soal Anies Baswedan ya Mbak ya. Iya. Boleh Mbak Puan tuh, gimana tuh ceritanya tuh? Iya, jadi Mbak Puan sebelumnya kan sudah hat-trick ya, sudah pernah mematikan mic gitu dari anggota DPR, yaitu pada mungkin kalau tidak salah tahun 2020, 2022 kemarin pada bulan Mei ya, 24 Mei itu ada rapat paripurna juga, dan kemudian ada ketika anggota dari PKS, yaitu itu kan mengenai RKUHP ya. RKUHP-nya PKS juga namanya kan. Nah, itu kemudian dia sedang memberikan pernyataan dan kemudian mic-nya dimatikan. Itu sempat ramai itu Mas Hersu ya. Tapi dikira itu akan menjadi yang terakhir lah begitu ya, tidak akan terjadi. Ternyata kemarin pada tanggal 6, yaitu pada saat sidang paripurna, ada beberapa agenda di dalamnya, tapi salah satunya adalah soal kenaikan harga BBM, karena kan itu diikuti juga oleh Menkyu Ibu Sri Mulyani. Dan kemudian ada salah satu anggota dari Partai Demokrat, yaitu Willem Wandik, dia itu kemudian memberikan pernyataan. Dan Papua ini ya, yang dari Papua ya. Iya, dari Papua ini. Dan kemudian memberikan pernyataan, diberikan waktu 5 menit gitu. Dan kemudian memberikan pernyataan di tengah-tengah dia sedang sepertinya ini dimatikan mic-nya tiba-tiba, jadi suaranya betul-betul menggantung begitu. Kita bisa lihat deh Mas Hersu rekamannya. Tapi hari ini kami melihat kebijakan yang diambil pemerintah hari ini tentunya belum tepat. Pertama, ada sebuah kebijakan yang diambil justru membebani negara, sifatnya beban rutin yang bersumber dari APBN, dan juga hari ini justru mencekik masyarakat di tengah-tengah situasi yang masyarakat telah mengalami ketimpangan yang begitu dalam sebagai dampak daripada pandemi COVID. Oleh karena itu kami mengharapkan pemerintah terus lakukan kajian-kajian dan menetapkan langkah-langkah yang tepat, formulasi. Ya, terima kasih Pak, sudah habis waktunya 5 menit. Iya, saya ini dia waktu itu, iya memang dia waktu itu mengingatkan bahwa di luar ada pengunjuk rasa dan sebagainya gitu ya. Iya, ini rasanya kalau saya membayangkan ya, Pak Willem Wandik ini mungkin perasaannya seperti orang yang mau makan tapi belum kenyang gitu. Sudah makan lagi enak-enak gitu. Iya. Tiba-tiba sendoknya diambil. Iya, apalagi kalau ketika lagi mandi, lagi sabunan, belum sempat diguyur, tiba-tiba udah air mati, kan ibaratnya bisa seperti itu begitu. Jadi tapi kalau saya nganggapnya ini kelihatannya mungkin ini positif thinking saya ya Mbak ya, Mbak nggak ada maksud jahat, cuman hobi aja. Dan ini kemarin memang sempat tertutup ya Mas Hersu, maksudnya isu mengenai ini sempat tertutup karena memang saat itu kan ramai sekali, ada unjuk rasa di depan gedung DPR, dan kemudian pada saat yang sama Mbak Puan ini kan dinyanyikan rame-rame, dirayakan lah istilahnya ya, dengan lagu ulang tahun dari Zamrud tersebut gitu kan. Itu sudah viral lah, hampir semua orang tahu yang mengikuti ya. Dan kemudian itulah yang ramai dan viral, yaitu mengenai tidak adanya empati, mengenai tidak bijak begitu, dan kemudian juga tidak ada pernyataan simpati terhadap mereka yang sedang berpanas-panas, ribuan orang yang ada di luar dan sebagainya. Kok masih sempat-sempatnya merayakan gitu, dan kemudian agak sedikit bergoyang begitu ya anggota DPR-nya begitu. Itu yang ramai viral pada saat itu, sehingga kasus soal mic dimatikan terhadap Pak Willem ini tidak begitu muncul. Nah, kemarin saya lihat, ini kok jadi viral ya gitu, dan ternyata di Twitter dibahas, di mana-mana dibahas gitu ya, di medsos, di FB juga, karena memang sebelumnya ini tidak keluar. Kemarin kemudian ada anggota Partai Demokrat
Demokrat juga yang men-tweet ini dan kemudian banyak di-retweet. Nah, itulah yang kemudian menjadi orang baru tahu begitu. Ini dan kita garansi ini bukan yang terakhir. Tampaknya demikian ya. Ya, Karena masih agak kan hobi. Kalau hobi kan susah dong orang namanya hobi kok. Oke. Nah, soal Pak Jokowi deh ini ya yang tadi kita bahas. Kita udah cukup sebenarnya udah mulai masuk cerita itu ya ketika di Bogor ini kejadiannya ya. Iya ya. Jadi ya Mas Ersu kan pernah menjadi wartawan di istana ya. Ya saya juga pernah. Lebih banyak memang kalau dulu zaman Pak Harto itu lebih banyak di Istana Merdeka dan Istana Negara ya. Kalau untuk Istana Bogor itu jarang, tapi pada waktu ada beberapa event, misalnya IPEC ya, IPEC meliput di sana. Tapi setiap hari itu lebih banyak di Istana Merdeka dan Istana Negara gitu. Iya betul. Kebetulan saya juga pada tahun 90-an ya terdaftar sebagai wartawan di istana, begitu. Memang betul seperti setelah saya keluar dari istana mungkin Mbak. Zaman siapa ya Mbak Agi, zamannya presiden siapa? Zamannya Gus Dur. Zamannya Pak Harto dan sedikit. Iya. Sempat ya. Oke. Iya, zaman Pak Harto dan kemudian pada saat forum APEC itu ada Bill Clinton ya. Iya, ada jumpa persnya terakhir itu kan event terakhir penutupan itu ada di. Memang kita kalau di istana itu di mana presiden itu berkegiatan biasanya kita ngikut lah gitu terhadap jadwal mereka, biasanya malam hari atau pagi harinya kita acara hari ini apa gitu ya. Nah kebetulan Pak Jokowi ini pada tanggal 6 kemarin kan dia acaranya ada di Istana Bogor ya, jadi ketika ada rame demo di Jakarta itu ya wajar kalau beliau tidak menemui begitu. Tapi kan kemudian ini yang ditulis oleh media adalah pernyataan dari Pak Heri Budi yang menyatakan bahwa walaupun presiden ada di Bogor dan presiden itu tidak menghindari karena memang sudah terjadwalkan sebelum Pak Jokowi ada di Bogor. Nah kalau seandainya di Jakarta terjadi demo, maka yang di Jakarta itu akan tetap aktif gitu. Maksudnya istana tetap aktif, dimungkinkan untuk istana yang ada di Jakarta itu untuk menemui pendemo begitu. Nah kenyataannya kemarin terjadilah demo besar-besaran lagi ya atas seruan BEM seluruh Indonesia dan juga elemen masyarakat lain begitu, dan kemudian ternyata Pak Jokowi ada di istana begitu, dan kemudian ternyata beliau tidak menemui juga atau mengirimkan utusan begitu ya untuk menemui pendemo. Nah itulah yang kemudian dipertanyakan gitu loh. Ini kok sebelumnya janjinya akan selalu ada yang aktif, terus kemudian juga mendengarkan suara rakyat, kangen untuk di demo dan sebagainya. Ternyata itu tidak terjadi. Dan yang lebih orang kemudian melihat rame lagi begitu, dan kemudian juga ya ada yang menyesalkan, ada juga yang geli ya Mas Ersu, itu adalah ketika Pak Jokowi terpaksa harus pulang lewat pintu belakang, yaitu yang ke arah Jalan Veteran tuh di depan Istana Negara. Jadi pemirsa on the record, posisi dari istana itu kalau yang di depan namanya Istana Merdeka ya. Terus kemudian kalau di belakang itu adalah Istana Negara. Biasanya presiden berkantor dari zaman Harto dulu, Binagraha itu letaknya adalah lebih di belakang begitu. Nah, biasanya kalau Pak Jokowi itu kalau pulang ke Istana Bogor itu dia akan lewat pintu gerbang depan. Jadi iring-iringan itu akan dibuka, biasanya disterilkan bagian dari Jalan Merdeka Utara tersebut, dan kemudian rombongan presiden keluar menuju ke Bogor begitu, menuju ke arah jalan tol. Tapi kemarin menjelang pukul 17.30 atau jam 5 sore lebih 30 menit itu rombongan presiden itu keluar lewat pintu belakang, yaitu Jalan Veteran yang sebelumnya sudah disterilkan seperti biasa. Nah ini yang menjadi perhatian banyak orang, ada yang mengatakan Pak Jokowi kabur, ada yang mengatakan Pak Jokowi lari begitu kan, karena juga tidak dari adanya demo dari sejak siang hari itu tidak ada yang menemui, walaupun sebetulnya sudah sempat terjadi negosiasi antara mahasiswa dengan petugas yang ada di lapangan, dan mahasiswa sungguh berharap bahwa akan ada yang menemui mereka seperti yang dikatakan oleh Pak Heru Budi sebelumnya. Begitu Mas Ersu. Ya, ini lucu juga nih Pak Jokowi. Katanya kangen di demo, begitu ada demo pergi keluar kota. Sekarang begitu pasti ada di dalam kota atau ada di istana kok malah lewat pintu belakang gitu. Padahal sebenarnya ngobrol aja sama mahasiswa kan sebenarnya malah seru tuh kalau Pak Jokowi lah nggak serame-rame aja bawa perwakilan gitu diajak ngobrol. Yeah. Saya bayangkan nggak usah diterima khusus lah gitu Pak Jokowi turun dari mobil depan
di depan istana gitu ngobrol dengan beberapa perwakilan mahasiswa, kan itu pasti akan jadi hal yang menarik kan gitu. Pak Jokowi bisa dapat masukan langsung dari tangan pertama daripada nanti Pak Jokowi dapat masukan-masukan yang salah kan, karena saya nangkep Pak Jokowi ini sebenarnya dalam kebingungan nih soal BBM ini kan. Satu sisi ada menteri yang desak untuk terus menaikkan, tapi ada juga yang menahan dan kan gitu. Pak Jokowi kan pasti berpikirnya ini bukan soal hanya hitungan ekonomi, tapi hitungan politis kan gitu. Betul. Nah, tapi sekarang nih Pak Jokowi malah menghindar ketika mau dapat masukan dari siswa ya. Oke. Nah, oke, kita tinggalkan dulu ya demo, karena demo ini masih akan terus berlanjut. Saya kira demo ini kira-kira perkiraan saya sama dengan kayak kasus Sambo ini, maka mungkin lebih panjang dari Sambo ya. Berasa soal BBM selama BBM-nya belum diturunkan, dan saya kira agak sulit membayangkan BBM itu agar turun kecuali tiba-tiba BBM di pasaran internasional anjlok begitu ya. Itu pemerintah dapat momentum untuk menurunkan itu gitu. Walaupun sebenarnya narasi yang menyebutkan bahwa subsidi BBM itu sangat besar itu juga ngibul juga itu gitu kan. sempat nonton di konten saya di Have Subro Point itu ada anggota Banggar DPR dari PKS itu Pak Sukamta itu menjelaskan bahwa yang disebut namanya subsidi BBM itu bersama gas itu cuma 149 triliun 150. Jadi dari mana angka 520 triliun itu gitu loh. Artinya kalau kemudian yang lebih parah lagi ini yang terbaru yang saya kira juga menarik kan, Ibu Sri Mulyani menyebut bahwa Pertamax itu juga masih disubsidi, jadi salah sasaran orang kaya. Nah, ternyata kemarin di Pertamina di Komisi 6 ya di DPR ya dia bilang enggak, itu kita yang nanggung selisihnya. Wah kacau nih, kacau. Terus lagi ini Mas Ersu, sebenarnya ini kan kenaikan dilakukan pada saat harga minyak internasional juga sedang turun sebetulnya dibandingkan sebelumnya kan sempat memang tinggi begitu ya, karena ada perang antara Rusia dan Ukraina, dan kemudian dari Rusia juga di embargo begitu. Tapi kan dan Eropa ada negara yang sempat harus mematikan pemanasnya, terus ada bergiliran dan sebagainya lah. Tapi itu sekarang sudah tidak terjadi karena harga juga sudah turun begitu. Nah, justru ketika itu harga sudah turun kita menaikkan. Nah, harganya rendah malah disuruh naik. Iya betul. Nah itu yang kemudian dipersoalkan kan Mas Ersu ya. Dan yang lucunya lagi ada buzzer gitu ya, yang kemudian membelanya itu dengan cara yang unik begitu ya. Ya bukan unik sih ya, ngeselin sebenarnya. Gimana tuh? Ya jadi ini namanya Eko Kuntadi, dia adalah Ganjaris kalau tidak salah ya, ketua Ganjaris, dan dia mencontohkan itu adalah Venezuela. Jadi di Venezuela itu negara tersebut bangkrut karena mensubsidi BBM begitu. Itu narasinya. Nah, padahal Venezuela ini sering sekali menjadi kasus ini kalau di universitas ya, sering sekali menjadi pokok bahasan diskusi, dan saya juga melakukan itu dengan mahasiswa saya. Dan jadi saya ketika membaca itu saya geli sekali gitu Mas Ersu, karena yang terjadi di Venezuela, dia bukannya negara menjadi bangkrut atau kolaps karena mensubsidi bahan bakar minyak, justru negara tersebut adalah penghasil minyak, tapi kemudian manajemennya tidak baik, di sana terjadi korupsi, terus kemudian juga KKN, hampir seperti sama yang terjadi di sini begitu ya. Dan kemudian mereka konsumtif, sangat-sangat konsumtif. Jadi karena mereka sangat terlena, negara tersebut adalah penghasil minyak, negara kecil penghasil minyak, rakyatnya itu terus kemudian juga terlena dengan kekayaan dari negaranya, sehingga seperti misalnya hal yang kecil-kecil aja lah seperti tisu, terus kemudian produk-produk peternakan, dairy begitu ya, itu tidak diproduksi. Jadi rakyatnya tidak punya kemampuan, hanya sedikit yang punya kemampuan itu, sehingga tidak bisa menjangkau seluruh lapisan hasil produksinya begitu. Nah, akhirnya ketika harga minyak itu jatuh, kan sempat jatuh ya beberapa tahun yang lalu, harga minyak dunia jatuh bahkan per barel sekitar $30 atau bahkan di bawah $30 dari yang sebelumnya di atas $100, itu betul-betul pendapatan dari negara tersebut kan jatuh begitu, runtuh. Ya. Nah kalau nggak ngawur ya bukan buzzer, Pak. Jadi yang salah bukan Anda, yang salah bukan buzzernya, yang salah Anda gitu. Kok Anda membuat parameter yang logik gitu, ngomong sama buzzer. Sama buzzer jangan pakai parameter yang logik. Ya, jadi, orang yang membaca tidak akan mengerti sampai sejauh itu ya, apa yang dikatakan buzzer. Ya, saya akan bela buzzer. Kali ini saya membela buzzer karena Mbak Agi yang salah. Kenapa saya memakai hitungan yang logik?
Karena kalau buzzer nggak dia, pokoknya yang penting membela yang bayar gitu. Salah bener nggak ada urusan gitu. Iya, betul. Kompetensi mereka kan memang kapabilitas ya di situ. Ya sampai di situlah gitu ya. Kalau toh sebenarnya mereka juga orang cerdas, tapi tiba-tiba bisa menjadi dungu gitu kalau istilah Bung Rocky Gerung ya, karena itu tadi. Iya. Ya. Oke. Kita sekarang fokus ke perbincangan utama kita kali ini ya, berkaitan dengan heboh soal framing, katanya dianggap Kompas itu sebagai framing jahat terhadap Anies Baswedan. Ini kan peristiwanya terjadi ketika kemarin ya Anies Baswedan diperiksa oleh KPK ya berkaitan dengan Formula E ya, dan dia baru diperiksa di sini ya, baru diperiksa datang, dan memang cukup lama diperiksa Mbak, kalau nggak salah dia datang jam 9 pagi, keluar udah malam ya. Iya, 11 jam. 11 jam ya. Jadi kalau 9 berarti pukul 20. Jadi jam 8 malam dia ya keluar dari situ, dan ya, saya sempat juga ngobrolkan dengan Bung Rocky karena bahasan kita sama waktu itu. Kenapa? Kita membandingkan pada hari itu ada 23 sebelumnya, beberapa hari sebelumnya ada 23 orang narapidana bebas bersyarat. Saya sempat nyebutnya di Rocky Gerung Official itu 35, tapi yang benar ternyata 23. Jadi sekalian saya ralat nih, sama-sama di FNN kita ralat ini ya. 23 orang. Kan gitu kita bandingkan. Yang satu ini kemudian dibebaskan, sementara Anies ini ya kita curiga ini ada persoalan-persoalan administrasi kan, soal commitment fee itu kalau nggak salah ya, formula itu ya. Dan itu pun udah langsung dipanggil oleh KPK. Padahal orang juga kemudian membanding-bandingkan Ahok itu sudah terbukti ada hitung-hitungan dari BPK, ada kerugian negara, itu sampai sekarang tidak dipanggil dengan alasan tidak punya niat jahat. Nah, sekarang Anies Baswedan rupanya, pokoknya Anies ini salah nggak salah harus salah kan gitu dipanggil. Nah, rupanya beritanya itu kemudian, nah ini beritanya bisa Anda lihat, judulnya bagus sebenarnya, semangatnya bagus gitu ya. Tapi kenapa kemudian kalau ditaruh fotonya Anies Baswedan, ini kan yang jadi heboh gitu. Tadinya saya nggak ngeh juga, tapi begitu, dan kali ini menurut saya berbeda Mbak. Ini bukan hanya netizen biasa yang mempersoalkan, karena banyak sekali tokoh-tokoh seperti Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan, terus kemudian mantan Wakil Menteri Kumham Denny Indrayana, itu kan juga mempersoalkan, dan juga banyak akademisi dari berbagai kampus yang ahli komunikasi melihat ini sebagai sebuah framing gitu Mbak. Ini yang seru nih. Iya betul Mas Herssu, saya juga terkejut. Itu loh kok seperti ini begitu ya. Kalau tidak salah sih itu Kompas kan memang terbagi menjadi beberapa ya, ada kompas.com, terus kemudian juga ada Kompas TV, kemudian ada Kompas ID. Kompas ID adalah jadi mereka yang sebelumnya adalah Kompas cetak, sekarang dibikin elektroniknya itu menjadi Kompas ID, sehingga bentuknya tetap berkolom-kolom seperti Kompas cetak yang semula. Dan kemudian itu artikelnya itu adalah tentang korupsi ya. Jadi yang sekarang sudah tidak dianggap sebagai kejahatan yang sangat begitu ya Mas Herssu ya, kurang lebih demikian gitu. Dan kemudian sayang sekali itu fotonya adalah Anies begitu, walaupun memang tampak dari kejauhan, tapi itu profilnya kelihatan bahwa itu adalah bentuk kepala Anies, bentuk Anies gitu ya. Padahal Anies dalam hal ini adalah bukan tersangka sama sekali, dia masih diperiksa gitu ya, dan sebagai saksi dalam hal ini dia dimintai keterangan untuk mungkin KPK dalam hal ini memintakan kejelasan. Kalau menurut Fikri Ali dari jubir KPK kan demikian. Dan kemudian dari Fikri Ali juga menyatakan apresiasinya terhadap kedatangan Anies tersebut sehingga masalahnya menjadi lebih jelas gitu. Dan dalam hal ini ya Mas Herssu, saya bacakan nih, ada berbagai nih, saya membuka Twitter dan kemudian antara lain misalnya seperti ini nih komentar-komentar nih dari netizen. Pimret sekelas Kompas kok kapasitas jurnal udah kayak ketularan buzzer. Foto Anies di harian Kompas diserbu kecaman keras dari warganet. Netizen itu bukan hanya framing murahan, tapi juga sudah bisa dikatakan jahat. Gitu. Terus kemudian itu ada juga dari namanya Mai Marmas, @Mai Marmas, ini netizen juga mengatakan Kompas jahat. Artikel tentang korupsi pakai foto Anies. Jahat banget. Padahal banyak sekali koruptor di negeri ini. Kenapa pakai foto Anies? Tentara banget Kompas punya motif politik, jurnalistik sesat, katanya. Terus kemudian Dwi Agus Purwanto mengatakan kenapa harus foto Anies? Apa Kompas jadi buzzer? Jadi banyak yang menyamakan media yang semacam ini begitu ya, melakukan framing jahat ini, dia berkelakuan bagaikan buzzer ya, seperti buzzer yang tadi barusan kita bahas ya.
seolah-olah dia menyesatkan diri sendiri. Seharusnya kan bukan itu yang dikatakan, tapi dia melakukan penyesatan seperti ini. Nah, ini penyesatannya by foto. Terus kemudian H. Prayitno, akibat pajang foto Anies dengan judul ini, Kompas dirujak netizen. Nah, terus kemudian ada lagi, akibat pajang foto Anies untuk judul ini, Kompas banjir kecaman dari warganet. Ada lagi Arif Wicaksono, dia mengatakan, gini amat Kompas, bahasan korupsi, foto Anies Baswedan yang dipakai. Apa maksudnya? Boikot Kompas, kata dia begitu. Ini rupanya marah betul mungkin yang namanya Pak Arif ini ya. Terus kemudian ada lagi yang namanya Terajang Lurus. Tidak mungkin sekelas ruang redaksi Kompas menempatkan foto Anies pada berita begini tanpa tujuan dan pertimbangan. Ini saya setuju. Jelas ruang redaksinya sudah bau amis atau sudah ada MOU khusus yang berlindung di balik undang-undang pers. Begitu katanya. Nah, ini kita wajib pertanyakan ya, apakah betul demikian Kompas? Nah, kemudian ada lagi Andi Lancok. Dia mengatakan beserta dia memajang foto dari 10 koruptor bebas bersyarat yang dalam sehari, yang beberapa hari yang lalu ini terjadi ya, antara lain Jaksa Pinangki, Ratu Atut, dan sebagainya. Dia mengatakan demikian, nih, Andi Lancok. Bilang foto Anies di halaman politik dan hukum Kompas dengan judul, korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, seharusnya tidak perlu terjadi. Sekelas Kompas tidak wajar memframing terlalu jahat begitu. Bagaimana dengan foto di bawah ini? Kurang lebih dia menyatakan itu dan kemudian ada fotonya. Wah ini ramai Mas Ersu. Ada lagi nih satu lagi ya, Mama Langminang. Namanya @owasemi siapa begitu ya? Dia mengatakan @kompas.com maksudnya adalah lawan umat Muslim. Waduh, ini saya tidak berani melanjutkan perkataannya. Jangan, ini bahaya. Kemudian dari Max Beats ini satu lagi ini saja ya. Dari ratusan koruptor yang sudah divonis korupsi, kenapa Kompas memasang foto Anies? Sungguh penggiringan opini yang kejam dan sesat. Kenapa media mudah dibeli? Dewan Pers harusnya ambil sikap. Dan ternyata kalau menurut dari pengamat Mas Irsu, itu ada yang mengatakan sebaiknya dari Anies begitu dia bertanya soal ini atau melaporkan ke Dewan Pers mengenai hal tersebut, mengenai hal yang sudah ramai dikatakan sebagai hal yang jahat. Gitu. Tapi ini biasanya Anies jarang yang mau melakukan begitu-begitu, berkali-kali dia mau, termasuk dulu di buzzer siapa dulu. Dia nggak pernah persoalkan itu. Tetapi sekali ini saya sungguh terkejut karena reaksi netizen menurut saya ini luar biasa sekali ya sekali ini ya Mbak ya. Iya, luar biasa sekali. Karena mungkin memang ini terlalu jauh ya Mas Ersu. Konteksnya tuh terlalu jauh begitu mengenai judul bahwa korupsi sudah bukan lagi kejahatan yang luar biasa, yaitu dengan membebaskan puluhan koruptor begitu. Dan sebelumnya peraturannya kan koruptor tidak berhak mendapatkan remisi, tapi terus kemudian peraturan tersebut dianulir ya. Nah, ini ternyata pada hari yang sama membebaskan demikian banyak koruptor, dan koruptornya bukan yang main-main, itu koruptor yang menjadi headline media pada saat kejahatan itu terjadi begitu. Dan inilah yang membuat mereka terkejut gitu. Saya rasa demikian, baru saja mereka diadili kok, kayaknya baru kemarin, sekarang sudah lepas gitu kan. Nah, jadi misalnya Jaksa Pinangki, orang kan yang di dalam pikirannya, oh dia dapat 10 tahun. Terus kemudian, ketika dia dapat pengurangan vonis yaitu menjadi 4 tahun saja, orang sudah terkejut. Ini kayaknya baru kemarin nih di pengadilan gitu. Kita lihat dia pakai heran, dia pakai kerudung yang syar'i dan sebagainya. Tiba-tiba hari ini kok sudah lepas begitu. Nah, itulah mungkin rasa ketidakadilan itu, dan kemudian ketika fotonya adalah bukan Pinangki dan kawan-kawan tapi malah Anies, orang sangat-sangat terkejut Mas Erisul, karena orang ini yaitu Anies ini kan juga belum pernah terbukti melakukan korupsi. Kenapa malah justru dia? Dan kemudian kalau kita lihat narasinya, narasi tentang Anies ini sebenarnya tidak engage dengan narasi di atasnya, berita tersebut gitu kan terdiri dari beberapa kolom. Saya baca ini sekitar 3 paragraf, tapi paragraf kecil ya. Biasanya Kompas kan ada menulis paragraf cukup panjang, ada paragraf kecil. Di bawah ini ada paragraf kecil yang kemudian menceritakan tentang Anies diperiksa oleh KPK. Nah, ini sebenarnya tidak satu tema Mas Ersu dengan korupsi yang jahat tadi, yang sudah tidak jahat lagi. Ini apa begitu? Kalau seandainya ini berupa update, mestinya menjadi berita tersendiri. Ini kan hanya dicantelkan seolah-olah ya, orang yang membaca sengaja dicantelkan berita ini supaya kemudian menjadi seolah-olah alasan yang baik begitu ya untuk menampilkan foto Anies begitu. Hanya sekedar itu ditempelkan supaya foto Anies itu menjadi
terkorelasi terhadap beritanya begitu. Oke, jadi ini kan kemudian orang sering bicara soal framing, gitu ya, Mbak. Dan ini kan juga framing. Saya kira ini pas nih kita ngobrolin framing, apalagi Mbak Agni selain wartawan kan juga dosen soal. Ayo dong. Iya, Mas Ersu juga ini loh, Mas Ersu juga pernah menulis loh soal ini. Bahwa media yang melakukan sesuatu ya, media itu fair itu tidak hanya sekedar cover both side ya, tapi dia juga bijak. Nah, kalau saya mengajarkan kepada mahasiswa misalnya ada sesuatu yang memang kita tidak bisa beropini, janganlah pakai opini kalian. Kalian masih bisa banyak mengamat, masih ada para praktisi atau akademisi yang bisa dimintakan pendapatnya begitu ya. Jadi dalam hal ini kita banyak cara kok sebenarnya untuk melakukan sesuatu, tapi tidak kita dengan membunuh peristiwa. Peristiwa nggak boleh dibunuh, peristiwa tetap harus diberitakan dengan imbang begitu kan. Ini ada begitu. Soal kemudian kita memberikan opini biasanya dilakukan ya itu oleh para wartawan senior atau yang sudah kelasnya sudah redaktur dan sebagainya, senior redaktur, pemret dan sebagainya yang membuat tajuk rencana membuat apa itu kan memang di dalamnya isinya adalah opini. Itu nggak jadi masalah begitu ya karena memang dia sudah memiliki kompetensi begitu selama jam terbangnya. Nah, tapi terus kemudian ya inilah yang terjadi kalau seandainya terlalu banyak memberikan framing bukan dalam rangka tajuk atau opini dan sebagainya. Nah, Mas Sesu nih yang pernah tulisannya sangat viral, ya, saya masih ingat, yaitu tentang bunuh diri massal oleh pers Indonesia. Nah, itu gimana tuh? Iya, saya ingat. Saya pernah menulis 2 kali itu ya, bunuh diri massal pers Indonesia itu. Saya ingat ya tahun 2018 ya gitu ya. Itu tulisan pertama dan kemudian itu banyak yang sebel, saya jujur aja dimusuhi oleh teman-teman media. Tapi saya menyoroti memang pada waktu itu banyak framing ya, terutama ini kan peristiwa ini jujur saja kita mesti mulai pembelahan itu berkaitan dengan pembelahan yang terjadi di masyarakat kita. Dan itu dimulai dari jelang Pilkada DKI 2017 ya pada waktu itu ya, karena Ahok karena dia dianggap menista agama dengan surat Al-Maidah itu. Dan kemudian disusul dengan aksi 212 ya, aksi berjilid-jilid yang lainnya. Nah pada waktu itu saya melihat bahwa memang dan itu sekarang bahkan sampai sekarang masih berlanjut terus yang soal framing, soal politik identitas gitu. Jadi kita kan selalu bicara kalau orang udah boleh politik identitas itu pasti konotasinya umat Islam gitu. Jadi seolah-olah kalau orang Islam itu tidak boleh beridentitas Islam, tapi kalau non Islam dia beridentitas itu bukan politik identitas kan itu sebenarnya persoalannya selalu itu yang itu saya sebutkan dan banyak media melakukan itu. Nah, mengapa kemudian saya menyebut pada waktu itu sebagai aksi bunuh diri massal pers? Kenapa? Karena sekarang ini kan sedang mengalami media shifting ya, Mbak ya. Media shifting. Orang tidak lagi, ini sekarang jujur aja, orang boleh jarang sekali yang orang sudah masih membaca media cetak. Jarang sekali. Betul. Bahkan televisi pun sekarang sudah, terutama televisi berita itu sudah mulai ditinggalkan orang ya. Kalau dulu kan kita biasa melihat orang duduk dalam satu keluarga itu duduk di ruang tengah gitu nonton bareng-bareng, kadang-kadang rebutan remote. Sekarang nggak ada. Orang sudah lihat gadget masing-masing. Ya kan di kamar masing-masing gadget dan orang bebas nonton dia orang pilih seperti ini mau nonton channel apa mau nonton FNN auto record dan sebagainya dia bisa nonton sendiri anaknya sendiri artinya terjadi perubahan habit dari pembaca dan karena itu menurut saya media itu dia siapa sih stakeholder utamanya itu pembacanya. Nah, siapa pembaca utama terbesar ya umat Islam kalau di Indonesia karena mayoritas di Indonesia. Nah ketika media-media itu kemudian membuat berita yang narasinya memusuhi umat Islam, ya dia ditinggalkan oleh pembacanya, kan begitu ya. Nah, pada kasus Kompas ini saya menulis lagi nih, saya mesti buka sebentar supaya saya tidak supaya saya tidak terlalu ingatan saya supaya tidak terlalu lupa. Jadi ini saya khusus bagian Kompas ini berkaitan dengan ulang tahun yang kedua kalau seingat saya ulang tahun saya dengan ulang tahun 212 ini saya nulisnya kemudian bunuh diri massal pers itu jilid 2 khusus ini menyoroti soal Kompas. Pada waktu itu Kompas itu ada reuni tahun ini jadi Desember 2018 tulisan saya ini masih bisa kalau Anda bisa googling itu banyak sekali tulisan saya ini kan pada waktu itu banyak saya tulis di WhatsApp group
gitu. Dan kemudian diambil banyak sekali media-media oleh media. Ya, media online banyak yang mengutipnya. Nah, judulnya dia ada 2 tulisan. Bunuh diri masal pers Indonesia jilid 1 dan kemudian yang jilid 2. Nah, yang pertama itu yang ini berkaitan dengan reuni 212 yang berlangsung di Monas itu tanggal 2 Desember 2012 gitu ya. Kan Anda ingat, Anda pasti datang juga ya begitu sebagai wartawan, kita ingat ya sebagai wartawan datang ya bareng-bareng kalau salah ya, seingat saya Mbak ya. Kita malamnya bahkan kita datang juga kan. Oh iya betul. Yang barengnya malamnya karena kita ingin tahu ingin tahu persiapan seperti apa ya. Kita kan ingin tahu. Malam-malam kita datang ya, kita jalan. Iya, malam-malam kita muter aja gitu. Dari kantor FNN pada waktu itu. Iya, datang ke situ. Dan itu memang besar sekali ya pada masa waktu itu. Dan kita sebagai wartawan kita tahu bahwa ini besok harusnya menjadi headline pemberitaan. Oh iya, karena belum pernah kita menemui hal seperti itu. Nah, waktu satu-satunya televisi yang menyiarkan secara langsung pada waktu TV One. Ya, pada waktu Metro TV. Nah, Metro TV pada waktu itu sempat jadi amarah massa karena juga melakukan framing ya. Ini kebetulan Metro TV tempat sama-sama kita pernah bekerja nih Mbak Agi. Ya, tapi pada waktu itu kita sudah nggak di sana gitu ya. Kan juga melakukan framing pemberitaannya yang orangnya misalnya cuma ratusan ribu, puluhan ribu, padahal ada jutaan atau apa gitu. Nah, pada waktu itu kemudian ternyata esok harinya itu, karena itu kejadiannya kan hari sebentar, saya lupa, mesti saya ya, terjadi pada hari tanggal 2, kemudian nah pada hari Kompasnya pada hari Senin gitu ya, dia Senin itu karena pada itu nggak dimuat, Ahad itu tanggal 2, tanggal 3 ya, tanggal 4 berikutnya, pada Senin itu orang terkejut. Kenapa? Saya sendiri juga terkejut. Ternyata Kompas sama sekali tidak menampilkan itu, even fotonya gitu ya. Biasanya kan ada lagi kalau dia tidak muat beritanya minimal fotonya dimuat di halaman muka. Tapi waktu itu Kompas tidak muat sama sekali. Yang dimuat oleh Kompas itu malah berita soal plastik, limbah plastik gitu yang di sana. Apa ya? Sampah plastik. Oke, sampah plastik itu berita penting, tapi tetap saja itu dia pasti kalah dari sisi news value-nya gitu dengan peristiwa yang di Monas. Nah itulah. Dan kemudian karena saya penasaran, saya cari di mana Kompas memuat berita itu. Ternyata dia muatnya itu di halaman dalam gitu loh Mbak. Di halaman dalam itu udah di dalam itu halaman sambungan lagi. Ya. Jadi dia ditaruh di halaman dalam. Halaman 15 itu halaman sambungan. Jadi dianggap jadi buat Kompas ini peristiwa reuni itu sama sekali tidak penting. Nah, saya menyebutnya itu, kalau yang ini kasus ini bukan framing, saya sebutnya ini sebagai blackout. Kan ada juga strategi di media selain framing ada namanya blackout. Bilangin aja dia dianggap nggak penting dari pemberitaan. Kan itu terjadi. Praktek-praktek semacam itu terjadi. Nah, inilah menurut saya jadi persoalan. Jadi kalau sekarang Kompas kemudian kepentok lagi soal ini, menurut saya ini bukan hal yang baru yang terjadi pada Kompas gitu, Mbak Agi. Ya, kalau saya sih melihatnya ini sebagai dia menunjukkan jati diri. Jadi cara menunjukkan jati diri dari sebuah media itu kan lewat tulisan-tulisan yang dimuat. Ada banyak dari orang yang mengirimkan tulisan, belum tentu semuanya dimuat. Dia pilih yang sesuai dengan jati dirinya begitu. Dan kalau dulu ada juga istilah colors in newsroom gitu ya. Jadi di newsroom kalau seperti kayak di Indonesia ini begitu, orang yang mewakili newsroom itu harus dari berbagai kalangan begitu kan. Misalnya kalau di Indonesia ini banyak yang beragama Islam, ya berarti akan banyak suara dari orang Islam, kegiatan utamanya sih ya, kegiatan dan sebagainya, kegiatan baik itu politik, hukum dan sebagainya. Itu adalah hal yang signifikan yang seharusnya dilakukan begitu. Nah, tapi sekarang media-media tidak melakukan itu begitu. Itu bukan menjadi hal yang krusial lagi. Tapi terus kemudian mereka merekrut orang ya yang seide dengan, karena media ini sudah menjadi industri begitu kan kalau di Indonesia, yaitu pemilik media dia juga memiliki industri lain, misalnya industri properti, dia memiliki misalnya industri transportasi gitu ya, terus kemudian kehutanan, kayu, batu bara, minyak BBM gitu ya dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan mereka kemudian media ini lebih kepada untuk melindungi bisnisnya. Jadi kalau di Indonesia ini kalau saya lihat seseorang yang memiliki bisnis besar, dia wajib memiliki media karena itu adalah dalam rangka untuk melindungi bisnisnya. Nah, sebenarnya kalau Kompas ini kan medianya dulu yang ada, baru kemudian dia merambah ke
bisnis yang lain. Nah, inilah yang kemudian menurut saya menjadi salah satu faktor bunuh diri. Itulah yang kenapa banyak di negara lain itu tidak boleh dilakukan. Seperti misalnya ya, salah satunya ini. Yang terakhir yang kita lihat yang dilakukan adalah ketika ada beberapa kebun raya yang kemudian dijadikan tempat berwisata. Apa ya, night safari begitu ya, atau safari malam begitu ya. Kalau di Singapura misalnya ada night zoo gitu, kebun binatang yang dibuka malam. Di sini juga ada, di Taman Safari juga ada itu night zoo-nya. Tapi dalam hal ini itu terjadi di kebun raya. Misalnya seperti di Bogor adalah di kebun raya Bogor, karena itu akan berlanjut ke kebun raya yang lain. Dan kemudian ini banyak dipertanyakan, terutama misalnya dari universitas yang ada di sekitar Bogor, yaitu IPB dan lain-lain, di mana mereka juga ada fakultas yang concern terhadap hal itu, ada ilmuwan-ilmuwannya itu menyoroti hal itu. Dan kemudian juga mereka melihat sebelum diadakannya safari malam itu saja, itu sudah sangat kritis begitu ya, kondisi hewan yang ada di sana. Kalau misalnya di Bogor itu adalah kondisi hewan malamnya banyak, Mas Ersu, yang ketika siang mereka melalang buana kemana-mana, ketika malam mereka kembali dan sebagainya, yang dimana jam 6 sore itu adalah waktu dari alam begitu ya, untuk binatang-binatang tersebut untuk kemudian tidur. Tapi dengan adanya cahaya, dengan adanya musik, dengan adanya orang berlalu larang, itu habitnya menjadi berbeda dan mengganggu begitu. Nah, itulah yang disoroti, itu sangat disayangkan. Dan kemudian ini tentu Kompas juga tidak bisa netral dalam hal ini, karena apa? Ternyata itu salah satu anak perusahaan Kompas yang juga terlibat di dalamnya begitu kan. Nah, itu salah satu contoh kenapa yang namanya media itu harusnya memang ada peraturan dijauhkan dari industri. Nah, dalam hal itu tadi pemberitaan tentang 212, saya rasa memang ada, selain karena Kompas saat ini kalau orang, sorry itu saya banyak menyorot adalah soal religi ya. Jadi memang religi yang sering berbenturan dengan kelompok Islam selama ini. Dari beberapa kali ada kejadian tulisan apa, terus kemudian ada dari kelompok Islam yang kemudian mendatangi meminta klarifikasi ke kantor Kompas. Itu kan kita tahu ya, suka terjadi hal seperti itu. Ada framing-framing khusus gitu. Nah, kemudian ini yang terjadi juga seperti itu. Tapi saya lihat lagi ya, Kompas ini tidak mau kehilangan cuan sebetulnya. Nah, kalau kita hanya melihat Kompas, ya udah itulah Kompas gitu. Tapi Kompas ini adalah sebuah grup ya, dia memiliki banyak media. Kalau saya lihat salah satu medianya yang juga terafiliasi kepada Kompas adalah Warta Kota. Dan di Warta Kota biasanya hal-hal yang tidak dimuat oleh media utamanya ini, mainstreamnya yaitu adalah Kompas, itu dimuat di Warta Kota. Karena apa? Karena berita tentang 212 ini mendatangkan duit ini, Mas Ersu. Karena ini adalah suara terbanyak ini. Banyak yang saya sebut sebagai bunuh diri itu. Kenapa? Karena stakeholder dari media itu adalah pembacanya, ya. Nah, kalau pembaca terbesarnya dia tidak servis dalam tanda petik gitu ya. Dan sebenarnya ini menurut saya bukan soal servis atau tidak, tapi ada sebuah peristiwa yang besar seperti itu menurut saya dari sisi news judgment kita, keputusan media harusnya itu menjadi headline gitu ya. Betul. Karena itu dia betul-betul mengkhianati news value. Kalau kita itu adalah dasar dari jurnalistik. Jadi setiap mahasiswa jurnalistik atau orang yang belajar jurnalistik yang pertama adalah 5W1H. Itu adalah rohnya pemberitaan. Sesudah itu adalah news value. Sesudah kita mahasiswa itu mengetahui 5W1H, kemudian kita kenalkan kepada news value. Karena kalau tidak masuk ke dalam news value, maka itu sebaiknya tidak usah ditulis, tidak usah disiarkan. Tapi begitu itu masuk ke dalam news value, itu sudah seperti sebuah kewajiban. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Karena ini namanya saja berita, news, ada aktual. Dan Kompas selama ini dalam kasus yang saya tulis aksi bunuh diri masal pers kedua itu dia mengabaikan itu semua. Jadi ini ideologis gitu ya. Jadi harusnya itu ini soal ideologis. Iya. Jadi dia mengabaikan ada peristiwa reuni 212 yang demikian besar, itu bukan sebagai sebuah hal yang layak berita dan hanya muncul di berita sambungan. Itu berita sambungan kan berita yang dibuang sayang gitulah ya gitu. Ini ideologi, dan menurut saya kemudian dalam hal ini Kompas mengabaikan soal itu tadi. Soal bagaimana news value, bagaimana dia harus menjaga para pembacanya, karena bagaimanapun juga pembaca Kompas itu pasti tetap saja mayoritas adalah umat Islam kan gitu. Iya betul Mas Ersu. Jadi news value kalau seandainya kita mau lihat ini singkat saja ya. Jadi misalnya adalah soal prominent di situ. Nah, prominent ini tidak selalu dia harus gubernur atau kepala negara. Bahkan seorang ulama besar
itu bisa menjadi prominent. Seorang kardinal di Filipina itu kan menjadi prominent begitu ya. Nah, terus kemudian yang lainnya adalah faktor kedekatan, proximity. Ini sangat dekat sekali, ini terjadi di depan istana begitu ya. Jadi ini betul-betul hal yang tidak mungkin, hal yang terjadi di depan istana kemudian tidak diberitakan begitu. Saya masih ingat pada tahun 2018 itu saya datang untuk mengambil gambar ya. Saya mengambil gambar banyak begitu, tapi ternyata saya tidak berhasil mengambil gambar banyak karena ambilan gambar itu akan saya lakukan sesudah acara begitu. Tapi ternyata saya stuck selama 2 jam lebih, Mas Ersu. Kaki saya tidak bisa melangkah. Itu tepat di depan Hotel Arya Duta. Jadi demikian penuhnya manusia. Bahkan saya untuk maju semeter saja tidak bisa. Betul-betul kaki saya itu seperti ada lemnya di bawah, ke kanan ke kiri nggak bisa untuk saya bawa botol minum. Itu yang saya ingat pada tahun 2000. Jadi bagaimana mungkin kejadian seperti itu tidak diberitakan. Yang berikutnya news value atau kelayakan berita adalah magnitude. Ini jelas magnitude-nya ini sangat besar. Apalagi gede banget. Besar. Apalagi kemudian saya melihat berita-berita di luar negeri. Jadi di YouTube itu pemberitaan oleh media-media luar itu justru sangat membuat kalau orang yang tidak hadir di tempat tersebut maka akan terpuaskan melihat berita-berita tersebut dan gambarnya memang bagus sekali. Itulah kenapa ketika saya melihat itu drone siapa ya, ketika melihat ke atas ini drone-nya dari pemerintah kita atau drone dari mana. Jadi rupanya antara lain juga pers luar tersebut mungkin ya, karena ada gambar-gambar yang dari atas begitu. Dan kemudian juga disiarkan itu berkali-kali karena mungkin bagi mereka juga itu sesuatu yang unik ya, itu termasuk dalam kelayakan berita tuh soal unik karena jarang sekali mungkin yang bisa menandingi adalah di Mekah. Di Mekah itu kan sekali ketemu berapa juta. Nah kemudian ini di tempat yang seperti ini, sebuah ibu kota negara terjadi seperti itu, tapi minim kecelakaan, minim kejahatan dan sebagainya. Bagaimana orang bisa berkumpul tanpa adanya peristiwa kejahatan yang signifikan gitu. Ya. Oke, jadi itu tadi alasan-alasan itu kenapa kemudian kita jadi memahami juga kalau sekarang orang sudah mulai punya kesadaran. Nah, ini sebenarnya yang kita serukan, dengan begitu kan muncul seruan boykot dan sebagainya karena kan ditinggalkan orang kan gitu ya. Itu yang saya sebut sebagai bunuh diri massal. Dan ini penting juga kita declare Mbak ke para viewer kita. FNN itu antara lain berdiri itu karena itu gitu ya. Sebenarnya kami ini kan sebenarnya sudah wartawan senior yang sudah kalau usianya udah usia pensiun tuh ya, di beberapa media orang seperti kita ini udah masuk usia pensiun tuh. Tetapi ketika kita melihat loh, ternyata kok media kita sekarang dikooptasi oleh para konglomerasi, dikooptasi oleh kepentingan politik, oleh kekuasaan, ya. Dan kemudian banyak sekali kita percaya banyak wartawan-wartawan idealis di media-media mainstream, media-media konvensional kita menyebutnya sekarang mainstream, mainstream dan sekarang media sosial ya. Masih banyak, tapi mereka tidak bisa bertindak karena ada kepentingan pemilik modal, ada kepentingan dari policy redaksional yang nggak memungkinkan mereka untuk memberikan berita-berita yang harusnya tadi layak berita. Maka kita dirikanlah itu FNN itu sebagai kontra narasi gitulah, dan kemudian orang terkejut-kejut kenapa sih FNN selalu mengkritik pemerintah dan sebagainya. Sebenarnya kita sebut nggak seperti ya, memang harus begitu media itu gitu ya. Media bukan untuk membebek pada kekuasaan, tapi justru untuk mengkritik kekuasaan. Itu sebenarnya kalau teman-teman mau tahu apa yang terjadi, mengapa kemudian kita membangun FNN, ya karena itu banyak sekali media-media yang sekarang tidak lagi bersifat independen. Sambo kemarin ingat ada operasi media yang dilakukan dan itu ada gelontoran duit, sudah diakui sendiri oleh salah satu penasihat ahlinya Pak Kapolri ya, Hermawan Sulistyo menyebut bahwa Fahmi Alamsyah itu dia tukang-tukang bagi-bagi duit untuk media kan, gitu ya. Jadi memang ada operasi-operasi semacam itu dan insya Allah kita di FNN akan terus menjaga independensi media seperti itu. Iya, kalau pengalaman kita sebagai wartawan operasi semacam itu sering sekali terjadi begitu. Contohnya misalnya sebuah penerbitan begitu ya, terus kemudian besoknya hilang karena diborong, karena dia memberitakan tentang sesuatu. Itu bukan hal yang imajinasi atau diangan-angan, itu betul terjadi gitu. Itu secara materi ya, belum lagi secara hotline begitu. Karena sudah tahu bahwa media ini meliput sesuatu dan akan diturunkan, maka kemudian ada hotline dengan kemudian menghubungi langsung gitu ya, dan kemudian itu hilang. Nah saya sedikit lagi Mas Hersu, ini kita panjang sekali ya, tapi saya rasa nggak apa-apa nih. Kita soalnya memang jarang juga membahas soal ini gitu ya. Nah seperti misalnya The Federal Communication Commission itu di Amerika ya,
FCC itu dari tahun 1975 itu dia melarang adanya cross ownership. Jadi cross ownership di sana tidak sekedar kalau di kita ya, dia sudah memiliki industri yang besar, terus kemudian dia memiliki media cetak, kemudian dia memiliki televisi, televisinya pun tidak hanya satu, begitu, bisa beberapa televisi, dan kemudian puluhan radio, begitu, dan kemudian juga dia memiliki kanal YouTube, dia memiliki dan sebagainya, begitu ya. Nah, sehingga tentu maksud untuk framing atau target untuk melakukan framing berdasarkan kehendak baik dari media itu sendiri maupun itu permintaan dari luar, dari konco-konconya gitu, dari lingkungannya itu sangat besar begitu. Nah, di Amerika hal itu dari sejak tahun 1975 itu sudah dilarang untuk seperti itu terjadi cross ownership kalau seandainya itu disiarkan di wilayah yang sama. Jadi jangan sampai orang di wilayah yang sama itu tercuci otaknya. Tapi kalau seandainya itu dilakukan di wilayah yang berbeda, begitu, karena di sana TV nasional itu misalnya sebuah TV nasional itu hanya misalnya disiarkan di wilayah-wilayah yang terintegrasi. Tidak seperti di Indonesia, misalnya satu TV nasional bisa dilihat oleh seluruh Indonesia. Di sana sistemnya tidak seperti itu. Tapi saya rasa ini perlu juga dipikirkan ke depannya nih Mas Hersu. Jangan sampai media ini gampang, namanya saja media gitu ya. Tapi ternyata tujuannya adalah melakukan cuci otak berdasarkan kepentingan kelompok bisnis tertentu atau konglomerasi tertentu begitu. Ya. Dan satu lagi tadi sebenarnya di dalam pers ada yang disebut namanya teori fireball ya, batas tembok api itu antara bisnis dan redaksional itu tidak boleh saling dicampur betul intervensi ya. Ya, dan Mas Hersu, satu lagi nih, tambah lagi nih. Saya rasa, tapi saya agak-agak ini juga perasaan saya pribadi mungkin seperti Kompas itu juga ya agak gimana ya, kalau seandainya dia memang secara ideologis itu sudah berbeda, misalnya dia oposan dari Anies misalnya, katakanlah demikian, karena kita juga tahu bahwa Kompas ini kan secara pribadi jurnalisnya mereka kan, kita diperbolehkan jurnalis itu memiliki suara pribadi begitu ya, dengan memiliki akun-akun pribadi. Nah, akun-akun pribadi ini memperlihatkan bahwa jurnalis-jurnalisnya ini adalah pada saat misalnya pilkada kan banyak yang adalah pro Ahok atau sering disebut mereka pun menyebut dirinya sebagai Ahoker, Jokower, dan kemudian kalau yang ini adalah pro oposisi gitu ya di media yang lain gitu. Nah, saya rasa dengan penampilan Anies kemarin kita lihat, saya juga terkejut seusai dia diperiksa selama 11 jam, ternyata tidak dilakukan seperti yang lain, yaitu kabur lewat pintu samping, lewat pintu belakang, dan malah dia ke depan menghampiri mic gitu ya. Ini orang mau ngomong apa ya? Saya juga pikir begitu gitu. Apakah dia akan menceritakan? Ternyata memang ada narasi yang dia sampaikan yang membuat orang itu pada saat dia keluar itu ratusan Mas Heru, tidak hanya sekedar segelintir atau puluhan, itu ratusan. Dan kemudian ada juga media ini kan macam-macam ya. Ada yang kemudian Anies kemudian langsung bertanya gitu ya, langsung nyerocos bertanya. Ada seperti halnya saya kalau kayak gitu saya pasti nyerocos bertanya, termasuk di yang itu. Ada juga yang berteriak Allahu Akbar, ada yang berteriak presiden. Nah, hal seperti ini bikin mangkel loh Mas Hersu kepada kelompok orang yang memang non-Aniser gitu atau anti-Anis gitu. Oke. Nah, kita sendiri kita bukan pendukung Anies Baswedan. Sebagai media kita bersikap netral, tapi kita akan bersikap objektif gitu ya. Dan tentu saja kita juga akan membantu publik untuk menuntun publik untuk memilih dengan cara akal sehat gitu ya. Itu kita mesti tetap berjarak dengan kekuasaan dan juga menuntun agar publik memilih seorang presiden itu berdasarkan akal sehat, bukan hanya karena popularitas atau kemudian hasil survei dari lembaga survei ataupun kemasan packaging dari kantor-kantor PR atau kantor humas gitu ya Mbak ya. Iya, jangan pilih yang dipilih oleh buzzer. Ya, itu paling benar itu. Oke Mbak Agi, ini nanti nggak ada habisnya, kita mesti obrolin lebih lanjut lagi ya. Nah, kita sampai ketemu lagi di hari Senin mendatang. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru keluar dari gedung KPK. Anies, Allahu Akbar. Bisa sedikit disampaikan pada hari ini kan lebih dari
tanggapan atau apresiasi ucapan. Kira-kira substansi apa yang harus diklarifikasi sehingga sedemikian lamanya? Ini saya ingin sampaikan, senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugas. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu. Diam. Sedemikian lamanya. Ini saya ingin sampaikan, senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim 8, pada masa itu saya diundang, saya akan sanggup membantu KPK.